Oke, halo. Selamat malam. Kembali lagi di channelnya saya, channel Bang Piung. Nah, di sini kita akan membahas mengenai cerita-cerita misteri, cerita-cerita horor dan ya, mistis dan sebagainya dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan mungkin nanti kita akan mengambil dari belahan dunia lain. Nah, kemarin maaf di luar lagi hujan mungkin suara kurang terdengar. Kemarin saya sudah post di Instagram. Saya sudah memberikan dua pilihan. Kita mau membahas apa? Apakah membahas yang pertama apakah membahas Kota Saranjana dan yang kedua adalah apakah membahas mengenai Begu Ganjang. Nah, ternyata pilihan jatuh di pembahasan mengenai Begu Ganjang. Membahas ini ah agak membuat saya merinding. Mudah-mudahan bisa kita bahas dengan baik. Sebelum mulai, saya kasih waktu 3 detik untuk klik subscribe yang ada di bawah sini. 3, 2, 1. Oke. Nah, oke, langsung kita mulai saja. Yang pertama adalah mengenai asal muasal dari si Begu Ganjang ini. Eh, Begu Ganjang ini merupakan sosok misterius atau bisa dikatakan roh atau bisa dikatakan hantu yang berasal dari Sumatera Utara. Kenapa dikatakan Begu Ganjang? Yang pertama adalah Begu itu artinya hantu. Lalu ganjang itu artinya panjang. Nah, kenapa bisa dikatakan Begu Ganjang adalah karena konon katanya apabila kita bertemu dengan sosok ini, sosok Begu Ganjang ini, kalau semakin kita lihat, maka dia akan semakin panjang. Semakin kita lihat, maka dia akan semakin panjang dan bisa mencekik leher kita. Konon katanya seperti itu, tapi percaya tidak percaya. Nah, jadi dari mana asal muasal Begu Ganjang ini? Diceritakan, saya baca dari berbagai artikel, Begu Ganjang ini berasal dari arwah bayi yang sudah meninggal. Nah, sebelum 7 hari, organ tubuh yang ada pada bayi ini diambil oleh dukun hitam. Nah, oleh dukun itu, organ ini ditempah menjadi sosok Begu Ganjang itu. Begu Ganjang tadi. Yang kedua, tujuannya apa? Dulu katanya, Begu Ganjang ini tujuannya adalah untuk menjaga. Tujuan Begu Ganjang ini dipelihara oleh manusia adalah untuk menjaga persawahan, perkebunan, ladang dan sebagainya, menjaga harta, menjaga rumah. Ternyata makin hari makin kesini, makin bertambahnya tahun, fungsi dari Begu Ganjang ini berubah. Fungsinya berubah, bukan lagi untuk menjaga, tapi bisa dikatakan sebagai alat untuk menyakiti orang lain. Dengan kata lain, apabila si pemelihara Begu Ganjang ini tidak suka dengan salah seorang, tidak suka karena mungkin sifat orang lain atau karena saingan bisnis dan sebagainya, maka Begu Ganjang ini bisa diperintahkan untuk membunuh. Dengan kata lain, Begu Ganjang ini dijadikan sarana untuk santet. Baik ya, yang menjadi pertanyaannya adalah apakah dengan segampang itu seseorang pada zaman dulu atau sekarang ini bisa dengan gampang memelihara sosok Begu Ganjang ini? Apakah hanya dipelihara begitu saja? Atau ada hal lain untuk bisa memeliharanya? Nah, ternyata seorang yang ingin memelihara Begu Ganjang itu harus memberikan tumbal agar dapat
atau agar bisa memelihara sosok Begu Ganjang ini. Nah, katanya tumbal-tumbal yang diberikan ini adalah bisa manusia. Sudah banyak sekali kita dengar mengenai pemeliharaan jin, pemelihara roh dan sebagainya. Tumbal itu kebanyakan adalah dari anggota keluarga si pemelihara Begu Ganjang ini. Nah, beberapa kasus mengenai sosok Begu Ganjang ini sudah banyak sekali terdengar, khususnya di Sumatera Utara. Kasus yang pertama adalah ada seorang pemuda yang sedang berlibur ke kawasan Brastagi. Brastagi ini berada di Tanah Karo. Nah, pada saat berlibur, si pemuda tadi di Brastagi itu memetik buah yang ada di sana, lalu memakannya tanpa permisi kepada orang yang punya kebun tersebut. Nah, pada saat di sana, ketika masih di Brastagi, belum terjadi apa-apa, sama sekali belum terjadi apa-apa. Lalu ketika kembali ke Medan, ketika kembali ke daerahnya, ke rumahnya di kawasan Deli Serdang, dia mengalami sakit perut. Si pemuda tadi mengalami sakit pada perutnya. Nah, lalu yang pertama dia dibawa ke dokter, dia diobati secara medis. Namun yang menjadi kendala adalah ketika dia diobati secara medis, ternyata tidak ditemukan sakit apa yang dia derita. Secara medis dia tidak mengalami sakit atau tidak terdeteksi oleh medis sama sekali. Lalu dibawa ke salah satu dukun yang ada masih di kawasan Medan. Nah, dukun ini mengatakan bahwa penyakit yang dialami korban, dikarenakan perbuatan roh jahat. Di sini dikatakan itu perbuatan oleh Begu Ganjang akibat memetik buah jeruk waktu dia berlibur ke Brastagi tadi. Lalu paranormal tadi, dukun tadi memberikan saran agar mereka kembali ke Brastagi. Untuk menemui si pemilik kebun tadi, si pemilik kebun jeruk tadi yang dimakan oleh si pemuda. Nah, sesampainya di Brastagi, lalu bertemu dengan pemilik kebun itu, si pemuda tadi meminta maaf. Lalu diadakanlah acara adat sebagai bagian dari permohonan maaf, yang memang tujuannya adalah agar penyakit si pemuda tadi bisa sembuh. Ternyata permohonan maaf tadi tidak diterima oleh penunggu kebun itu. Dengan kata lain, permohonan maaf si pemuda itu tidak diterima oleh sosok Begu Ganjang ini. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka kembali ke Medan. Nah, di Medan si pemuda tadi sakitnya makin lama makin parah, hingga akhirnya dia meninggal. Nah, kasus yang kedua juga masih berada di daerah Sumatera Utara. Sosok yang diduga Begu Ganjang itu dipelihara oleh sebuah keluarga. Nah, karena tetangga-tetangga lain merasa risih dengan hal itu, maka si pemelihara Begu Ganjang tadi dibakar hidup-hidup.
Suaminya dibakar hidup-hidup, lalu istrinya ditikam. Nah, di situ polisi sempat turun tangan, lalu polisi menetapkan 55 tersangka. 55 orang tersangka. Coba bayangkan ketika isu begu ganjang itu ada di daerah kita, di komplek kita, di kampung kita, lalu kita menduga keluarga A itu pemelihara begu ganjang. Tanpa pikir panjang, warga berkumpul, lalu membakar rumahnya, lalu membakar hidup-hidup yang diduga pemelihara begu ganjang tadi. Nah, tidak sampai di sana, kasus yang serupa juga pernah terjadi masih di daerah Sumatera Utara. Diduga memelihara begu ganjang, sebuah rumah di kampung tersebut dibakar oleh massa, dibakar oleh warga. Karena warga merasa bahwa mereka itu memelihara begu ganjang. Nah, banyak sekali kasus-kasus mengenai ini, yang mungkin belum tertulis atau belum diangkat dalam artikel. Fenomena begu ganjang ini sering sekali dikaitkan dengan hal-hal mistis dan sebagainya. Ketika di kampung itu ada orang yang meninggal, maka dikaitkan dengan itu, dikaitkan dengan begu ganjang ini. Ketika ada orang yang sakit, maka dikaitkan dengan begu ganjang ini. Walaupun tidak semua yang meninggal, tidak semua yang sakit di sebuah kampung disebabkan oleh begu ganjang. Nah, banyak orang yang akhirnya mempolitisi begu ganjang ini, dijadikan kambing hitam akan hal-hal negatif. Maka kalau ada kasus seperti ini di kampung, di daerah kalian, bijaklah dalam mengambil pemikiran, mengambil keputusan bahwa tidak semua itu adalah ulah dari begu ganjang. Apakah begu ganjang ini ada atau tidak, tapi banyak orang yang percaya bahwa sosok begu ganjang ini hingga sekarang memang masih ada. Dan banyak juga orang yang percaya bahwa dia tidak ada. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Maka ambil positifnya, buang negatifnya. Kita memiliki Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Oke, sekian pembahasan kita mengenai sosok hantu dari Sumatera Utara, yaitu begu ganjang. Apabila ada yang ingin ditanyakan, atau ada yang memberi masukan, atau ada yang mempunyai pengalaman dengan sosok ini, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk mengklik subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, lalu share video ini sebanyak-banyaknya agar menambah wawasan pengetahuan bagi orang lain. Sekali lagi, percaya atau tidak percaya, itu semua kembali kepada pribadi masing-masing. Saya Bang Piung, kita berjumpa di cerita selanjutnya. Selamat